sudah bersedia menjadi partisipan saya. Ya, boleh kenalan dulu, namanya siapa? Nama saya Rohit Alfaisal Sutopo. Nah, saya Olive ya Mas. Terus nanti kita ini akan bahas kasus apa? Kasus nomor 3. Yang tadi kita jelaskan lagi ya, Mas Rohit ya. Yeah. Ini sebagai guru bahasa Indonesia ya. Dan kepala sekolah itu minta supaya nilainya dinaikkan, di-upgrade 10 supaya lebih banyak lagi anak yang keterima di senam PTN perguruan tinggi. Nah, Mas Rohib ini kurang setuju karena anak-anak itu belum memberikan hasil yang maksimal dengan nilai yang diberikan itu. Nah, setuju nggak sih dengan dengan peraturan yang diberikan oleh kepala sekolahnya? Kalau saya pribadi ya membahas mengenai nilai itu, kalau untuk saya pribadi mengenai nilai itu jujur kurang setuju. Untuk memberikan tambahan nilai itu ya kepada siswa yang tujuannya adalah untuk membuat siswa itu diterima di perguruan tinggi gitu kan ya, untuk agar nama sekolahnya itu menjadi lebih baik. Nah, kalau saya tidak setuju. Apa alasan yang bikin nggak setuju apa? Satu, tujuannya. Kalau tujuannya itu untuk hal seperti misal kemarin kasus COVID gitu, misalnya ada kasus pandemi, proses pembelajaran dan tatap muka itu tidak bisa berlangsung dengan baik. Itu kalau ditambah nilainya, saya mungkin oke saja selama anak-anak itu sesuai dengan prosedur, misal tugasnya mengumpulkan, absen online mengumpulkan di kelas, sesuai dengan peraturan, itu nambah nilai bukan menjadi masalah buat saya. Kalau memang kasusnya pandemi, tapi kalau kasusnya adalah untuk meningkatkan atau mengharumkan nama sekolah seolah-olah nilainya bagus-bagus gitu, saya menolak. Kenapa? Karena itu bisa menjadi bumerang nantinya untuk sekolah itu sendiri kalau menurut saya. Jadi misal gini, anak-anak ini nilainya kurang bagus gitu, terus kan ditambah, akhirnya jadi bagus, masuk ke perguruan tinggi negeri, TS, UNER gitu. Terus bisa jadi bumerang itu begini, misal waktu di sana mereka sudah masuk, mereka sudah bawa nama sekolah, apalagi mereka masuknya melalui jalur rapor, jalur nilai berarti kan ya. Terus tiba-tiba di sana ternyata performa mereka dalam belajar itu kurang, justru nanti akan kembali ke sekolah dulu. Ini nilainya bagus-bagus, tapi di kuliahan nilainya jelek, anunya jelek. Ini asal sekolahnya dari mana? Itu justru malah akan menjelekkan nama sekolah itu sendiri. Kalau aku kayak gitu. Berarti Mas Rohib ini lebih cenderung ke nilai-nilai kebajikan apa? Kalau dari kasus tadi itu, kalau saya lihat tadi ceritanya kan mungkin merasa fair, nggak jujur, atau kasihan, atau gimana? Kok akhirnya sampai pada kesimpulan saya nggak mau ngasih nilai kalau memang anaknya nggak kompeten tadi itu? Kalau masalah kompeten kan dari itu ya, indikasi nilai kan ya dari itu ya itu. Terus kemudian jadi aku kalau bahas soal kasihan ya, itu kasihan sama muridnya juga. Soalnya karena mereka lulus dari SMA itu bukan akhir, bukan finish. Tapi mereka habis itu akan start lagi di perguruan tinggi. Yang mana mungkin perguruan tingginya negeri gitu misalnya, atau ITS atau ITB misalkan, itu tuntutannya tinggi. Jadi dengan adanya nilai mereka yang bagus itu justru akan menjadi beban dan juga buat mereka sendiri gitu kan. Kasihan dengan merekanya sendiri gitu. Nanti lebih baik jujur aja ya. Jujur aja apa adanya. Kalau memang kamu pinter, pasti kamu bisa melaluinya gitu ya. Oke. Memang kadang lah, tapi kalau terkadang dengan maaf ya,
dengan kejujuran kita tapi nggak ada yang keterima SNMPTN gimana? Ya, ya kalau masalah gitu sih ya enggak. Kalau untuk yang angkatan itu misalnya mereka tidak ada yang diterima SNPTN tapi sekolah pengen anu. Jadi titik di mana tidak ada yang keterima dengan titik kalau sekolah itu ingin namanya baik itu adalah titik yang mana apa yang harus dilakukan sekolah itu untuk membuat dari yang sebelumnya tidak bisa jadi bisa, dan apa yang harus mereka lakukan, programnya apa saja, bukan dengan instan untuk menaikkan langsung menaikkan aja. Oke, jadi berproses dulu. Iya, gitu. Nah setelah itu misal kalau gitu kan cuma bisa setahun gitu. Oh setahun ini bagus-bagus nilainya, tapi begitu di sana apakah mereka jadi bagus juga atau enggak? Terus apakah nanti itu solusi yang instan itu biasanya memberikan hasil yang tidak baik untuk jangka panjangnya. Beda dengan peningkatan mutu pembelajaran atau peningkatan program-program tertentu misal dari sekolah itu misal ada bimbingan khusus atau mengundang dosen dari TS atau mana dari universitasnya kayak gitu. Jadi program jangka panjang itu bukan kebohongan ya, apa ya kayak ghosting. Kayak gitu. Jadi itu benar-benar reputasi yang didapatkan dari hasil. Iya, oke keren. Jadi gini Mas, kalau namanya di materi ini pemimpin pembelajaran, yaitu ada 4 prinsip. Yang pertama, prinsip pertama itu individu lawan masyarakat. Yang kedua, keadilan lawan rasa kasihan. Yang keempat, kebenaran lawan kesetiaan, jujur dan kesetiaan. Nah, yang keempat ini jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, kalau Mas bisa simpulkan jawaban Mas tadi itu masuk ke yang mana? Kalau saya menangkapnya ya, itu dari jangka pendek dan jangka panjang. Kalau saya tadi kan menjenengan ceritakan, jangka pendek. Kalau jangka pendeknya sih oke aja, tapi dia nggak berproses kehidupan di kerjanya, gitu kan? Nah, karena lulus itu kan bukan finish ya kan? Nah, kalau saya sih mahamnya gitu. Tapi semisal ya anak itu benar-benar kepingin sudah les sembarang kali, tapi memang kemampuannya yang sedikit. Jadi kalaupun digenjot-genjot pun dengan prestasinya dia pun nggak sampai lah dia lolosnya. Padahal jenengan tahu kemampuannya kayak gitu. Kalau dengan keadaan kayak gitu gimana? Kira-kira masih mau upgrade atau enggak? Atau tetap? Kalau aku saya lihat itu dulu Mbak. Jadi misal gini, kenapa dia ada motivasi seperti itu? Apakah dorongan dari dirinya sendiri, dorongan dari lingkungan, baik orang tua ataupun teman-teman sekolah? Kan biasanya anak sekolah itu tuh satu geng gitu ya. Kita mau masuk TS semua gitu. Jadi akhirnya dia juga, walaupun dia mungkin pada awalnya itu belum yakin mau kemana atau apa, tapi tiba-tiba karena gumbulannya dia itu pengen masuk ke sana, akhirnya dia termotivasi untuk aku harus ikut ke sana juga, soalnya kayak di sana. Jadi lihat motivasinya kamu kayak gitu tuh kenapa? Apa dorongan dari orang tua, gimana? Atau misal dari dirinya sendiri benar-benar Pak aku tuh harus gini. Nah, masalahnya kalau itu memang dorongan dari dirinya sendiri, proses kelulusan itu kan nggak hanya kelas 3 aja, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 dari kelas 10, 11, 12. Kalau itu misal motivasinya timbul dari dirinya sendiri kan, sebagai guru pasti menyadari oh anak ini tuh dari kelas 1, kelas 10, 11 dan 12 itu sudah berusaha maksimal terlihat. Kenapa kok kamu misal tugas-tugasnya itu teman-temannya belum mengumpulkan, dia sudah mengumpulkan, walaupun nilainya mungkin kurang maksimal ya kata Bu Ali tadi. Oh iya Pak, saya pengen masuk ke TS misal, harus gini, saya harus berjuang ikut les gini. Tapi ternyata waktu kelas 3 dicetok, nilainya belum memadai. Nah, nilai itu tadi untuk masuk dan tidak masuk itu kan yang menentukan adalah universitasnya. Tapi karena itu adalah impiannya dia gitu, misalnya dari kelas 10 dia sudah tak lihat gitu. Tapi waktu kelulusan ternyata nilainya belum cukup, tak bantu kayak. Nah, berarti kan bertentangan. Tadi kan pilihnya kan jangka pendek, jangka panjang. Kalau dari kasus tadi, saya bilang, apa nggak lebih baik ini aja, adil dengan kasihan? Maksudnya adil dari kita lihat dia perjuangannya gimana, okelah kita bantu dengan perjuangannya. Ayo pilih yang mana sekarang? Tetap yang tadi atau yang ini? Soalnya nanti aku lihat gini, jadi mungkin sampai lulus
lulusan kelas 12 tadi itu kan progresnya itu dia belum mampu untuk masuk ITS misalnya. Yeah. Tapi kalau melihat dari perjuangannya, mungkin saja nanti waktu di perguruan tinggi progresnya dia tetap jalan. Dan mungkin nggak menutup kemungkinan pada suatu titik waktu dia kuliah dia bisa mengejar ketertinggalannya dia. Apa itu? Kayak gitu. Gitu. Iya. Oke, tadi Mas Rohib kan lebih ke jangka pendek jangka panjang. Iya. Tapi suatu saat bisa menjadi ke paradigma keadilan dan kasihan. Ya kan dari kasus tadi sekarang dipastikan nih pilih paradigma yang mana dari kasus tadi yang upgrade nilai 10 tadi itu. Pick yang mana? Lebih setuju pakai paradigma yang mana? Harus gitu ya? Harus rata ya? Gitu ya? Harus pilih salah satu dari kasus tadi itu. Upgrade nilai 10 Pak sekolah yang minta. Lebih setuju paradigma yang mana? Apa aja pilihannya tadi? Tadi pilihannya individu lawan masyarakat, ya kan? Wawancara Pak Iqbal. Individu lawan masyarakat. Terus keadilan lawan rasa kasihan. Tadi kan keadilan kasihan. Terus yang ketiga itu kebenaran lawan kesetiaan. Jujur. Jujur karena dia sudah cuman oke lah jujur. Nah, yang jangka pendek lawan jangka panjang tadi. Dari kasus tadi lebih condong ke arah mana? Kalau kasihan sih bukan kasihan sih. Kalau yang misal nambah tadi itu ya. Kalau apa namanya? Aku lebih ke arah kepercayaan dan dia itu nanti bisa menjaga. Berarti yang mana? Yang adil dan kasihan, pendek jangka panjang, atau kebenaran lawan kesetiaan? Kesetiaan maksudnya gimana? Maksudnya itu gini, maksudnya itu kan terkadang orang kalau sudah jujur, ada momen-momen di mana orang sudah berkata jujur untuk kesetiaannya, jadi ada suatu dilema. Ini beda kasus mungkin ya, nggak kurang matching mungkin dengan ini. Jadi ada sebuah kasus di mana kita sebagai ASN gitu, nah tadi kan sebagai guru disuruh oleh kepala sekolahnya untuk merubah nilai. Sebagai loyalitas saya kepada kepala sekolah, ya kan, saya nurut apa katanya. Oh, kalau nggak mau udah kamu keluar, gitu mungkin gitu ya loyalitas. Oke lah Pak Kelas itu loyalitas, setia. Nah kalau dari kebenaran itu memang nggak benar, itu nggak jujur. Nah kita bisa pakai paradigma itu. Nah menurut Mas Rohib ini yang pas. Waalaikumsalam. Yang pas yang mana? Karena semuanya member kan. Kalau saya mungkin pakai yang jangka pendek, jangka panjang itu tetap tadi. Jadi sesuai kompetensinya dia. Iya. Oke. Kalau saya akhirnya memang kalau jangka pendek jangka panjang saya setuju juga. Cuma terkadang saya itu kan sakok ya. Sakok. Terkadang di kehidupan ini kan gitu. Iya. Kalau saya akan lebih ini pada kebenaran lawan kesetiaan. Kalau saya. Kenapa? Sebagai ini kan kepala sekolah yang nyuruh ya. Sebagai ASN, kalau di kepala sekolah maunya apa, ya kita harus ikut walaupun itu bertentangan dengan hati kita. Tapi kalau kita mau jujur, juga terkadang hati kita menjerit. Tapi di sisi lain, dengan hal ini saya juga bisa membantu anak saya. Anak jadi saya masih bisa PTN. Nah, kalau oke lah kita, kalau masih lebih setuju ke sesuai kompetensinya dia nggak apa-apa. Tadi udah jelaskan faktor-faktor pendukungnya apa. Ya memang dia harus berproses di dalamnya. Ya kan? Hidup ini nggak gampang gitu ya. Oke, sip. Terima kasih Mas Rohib wawancaranya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.